Nafas itu nefesi, roh, udara. Di udara ini banyak sekali spirit. Kita bilang angin, enggak. Roh itu ya kayak angin. Ingat nggak waktu murid-murid menerima Roh Kudus? Apa? Angin. Jadi Tuhan bilang, diam ketika badai. Yang disuruh diam rohnya. Jadi itu roh. Orang bilang masuk angin, enggak. Ada serangan roh. Saya kasih tahu aja itu, enggak akan dapat ini. Saya mengalami banyak itu, selalu serangan roh itu terasa. Orang dulu itu kerok apa sekarang, terus tiba-tiba merah. Itu sebenarnya apa? Dia sedang membekukan pelan-pelan, membekukan darah, kemudian menjadi gumpalan dan akhirnya bisa jadi kanker atau muntah darah dan sebagainya. Jadi tidak ada serangan roh jahat itu selesai dalam satu hari. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Ada dua proses Allah menciptakan manusia, yaitu membentuk dan menghembuskan. Membentuk, yatsar dalam bahasa Ibrani, membentuk sesuai citranya, sesuai image-nya, sesuai apa yang ada di dalam pikirannya. Itu kita diciptakan sama. Jadi kalau pikiran kita tidak sama lagi dengan apa yang Tuhan pikirkan atau Tuhan mau, maka kita sedang dikuasai oleh kuasa yang berbeda. Ya, membentuk belum jadi makhluk hidup loh. Tapi yang membuat kita hidup apa? Menghembuskan, ini kuncinya nih. Menghembuskan nafas hidup ke dalam, ayo, hidungnya. Jadi hidung penting gak? Kenapa penting? Hidung yang penting atau nafasnya? Nafasnya. Hidung cuman media, tempat untuk supaya kita bisa menarik dan membuang, menghembuskan. Kalau orang bilang apa? Kalau kita lagi ada masalah, tarik nafas, inhale, exhale, inhale, exhale. Sebenarnya apa? Kita sedang minta ditenangkan. Kita sedang tuning frekuensi sama Tuhan supaya tenang. Tetapi dunia banyak yang ngajarin, jangan kamu latihan pernafasan. Keliru. Saya tahu, ya, jangan berpikir agama tidak menyelamatkan. Saya lahir di keluarga Kristen, tetapi saya tahu agama tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah hubungan kita pribadi berpribadi dengan Tuhan. Amin. Kristen itu sebenarnya adalah pengikut Kristus. Tetapi dunia melembagakan menjadi agama. Sehingga terjadilah dikotomi. Terjadilah polarisasi. Kamu agamanya apa? Kamu agamanya apa? Padahal Tuhan tidak bilang tidak seperti itu. Lalu dibangunlah sistem. Agama ini tidak boleh kawin dengan agama ini. Gitu. Ya karena agama. Gitu. Lalu apa? Kawin lari, ya kan? Setelah kawin lari, kamu berdurhaka sama orang tua. Pokoknya macam-macam, dibuatlah suatu itu kan, dibikin ribet, tuh enggak? Ya. Nanti ada yang denger nih. Ada yang bilang, itu pengajaran sesat. Ayo kita berdebat. Ya. Makanya kenapa Pancasila bilang ketuhanan Yang Maha Esa, bukan keagamaan. Jadi naik level kita ke level ilahi, level ketuhanan. Tidak ada membeda-bedakan. Itu kuncinya. Baru dunia ini aman. Ya, pembedaan itu diatur mulai apa? Kalau dunia main angka. Ya. Yang angkanya besar di bank, pasti dia membedakan orang. Ayo, saya mau tanya, ada nggak yang punya uang besar di bank? Sombong pasti. Tenang hidupnya, tenang, semua bisa gue beli. Ya. Tapi begitu dibilang uangmu dirampok, nangis. Iya kan? Kenapa? Karena dia sandarannya bukan kepada Tuhan. Ya. Yang cewek senang dengan cowok yang punya duit. Duit aja. Dan bukan duitnya yang disuka, angkanya. Coba dikasih duit tapi nggak ada angkanya. Ngamuk nggak? Ngamuk. Pada ketawa. Terutama ibu-ibu saya lihat ketawa sini.
sekarang yang saya lihat di sini pakai seragam itu, apa sih yang membuat Bapak bertahan pakai seragam? Saya mau tahu. Saya pengen tahu alam pikirannya. Saya mau tahu alam pikirannya. Itu seragam. Dunia sedang menyeragamkan. Karena kuasa Allah di situ, Pak. Ini kuasa Allah ada di dalam diri kita, berkuasa karena ada nafas. Ini kuncinya. Saya mau kasih tahu, ini kuncinya. Dan Anda sedang mempercepat kematian karena Anda menolak nafas yang dihembuskan Allah ke dalam hidung kita. Itu kuncinya. Ini orang semua harus tahu. Bagi yang mendengarkan, saya encourage, nafasmu adalah kuasa yang Tuhan berikan kepadamu. Karena kalau tidak ada nafas, nggak ada artinya semua yang kau miliki di dunia ini. Jadi jangan sia-siakan nafas yang diberikan Tuhan. Nggak ada artinya datang ke tempat ini tapi pulang masih membuat nafas Allah dianiaya. Mungkin kita ketawa. Serius ini. Bapak bisa ketawa karena nafas, Bapak punya nafas, Pak. Ya, Bapak bisa ketawa karena Bapak punya nafas. Lalu nafas kita disuruh dunia untuk diseragamkan dengan cara kayak gitu. Mereka sedang menyesatkan kita. They are corrupt communication to us. Saya harus sampaikan ini. Mereka nggak suka, saya siap untuk mempertanggungjawabkan, untuk berdebat sama mereka. Ya. Dan saya akan bongkar kalau mereka mau berdebat. Karena ilmu yang mereka ini kan ilmu sesat juga. Ya, tubuh kita ini bait Allah, bukan barang dagangan. Ya, bukan barang dagangan. Tubuh kita dieksplorasi, ya, untuk jadi uang. Setelah itu uang itu apa? Menguasai kita kembali. Kita ditakut-takutin. Kita tidak percaya bahwa Tuhan batu bisa menjadi roti. Tolong dipahami ini. Terima kasih, Pak. Karena Bapak, Tuhan mau menciptakan kita serupa dan segambar. Dan dari semula sudah dirancangkan untuk itu gunanya kita manusia hidup di dunia untuk menggambarkan Tuhan ada yang tidak kelihatan dalam diri kita. Kita ini tugasnya apa? Berkati dunia, menyampaikan ini ada Tuhan. Kita ini ciptaan yang diciptakan untuk serupa. Jadi kita harus menggambarkan Dia. Bukan kita jadi mempermalukan Dia atau kita berubah, bermetamorfosis. Tuhan tidak mau. Justru kita harus berubah menjadi serupa dengan Dia. Tidak sama seperti kemarin, tetapi serupa dengan Dia. Tapi dunia mau tarik kita. Kita sudah dibebaskan ke tanah perjanjian, tetapi kita ditarik lagi ke tanah perbudakan. Kita jadi budak. Budak apa? Mindset kita. Saya mau tanya, tunjukkan yang Bapak takutkan mana? Nggak ada. Ya, saya udah kasih tahu, vibration of us. Jadi segala sesuatu yang memancar di dalam universe ini, itu adalah spirit. Makanya perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi roh. Kita melawan yang nggak kelihatan pakai nih, pakai yang nggak kelihatan. Tolong nggak kita? Kita pikir ini yang kita pakai ada gunanya. Ini hanya menutupi aurat. Apa menolong saya punya keselamatan hidup? Tidak. Hanya Dia. Saya harus sampaikan ini. Karena sedih sekali. Pergi ke gereja, Tuhan haleluya. Tapi hal yang prinsip itu nafas. Makanya saya harus sampaikan, jangan serupa. Dunia ini menggiring kita supaya nafas kita. Dan banyak sekarang indikator kita hidup adalah nafas, bukan yang lain-lain. Jantung itu mengikuti, kalau ada nafasnya jantungnya cengap-cengap. Nah, karena apa? Nafas ini adalah nafasnya Allah, God's breath. Jadi nafas kita adalah nafasnya Allah yang memberi kehidupan dan kuasanya. Jadi kalau kita sia-siakan, kita sedang dibodoh-bodohi. Tanya sama mereka, tahu nggak? Mereka nggak tahu. Termasuk yang ngomong itu nggak tahu. Ya, mereka nggak tahu bahwa nafas ini penting sekali. Ada Tuhan di dalam diri saya ketika nafas masih ada. Makanya ketika nafas tidak ada, tubuh ini benda mati, jeblak. Oh, walau mau cantik mau ganteng nggak ada gunanya. Karena Tuhan melihat hati. Hati itu adalah, makanya dia bilang kompas batin, kompas moral, kompas yang menghubungkan kita dengan Tuhan.
Karena di situ terpancar. Jadi nafas itu nefesi, roh, udara. Di udara ini banyak sekali spirit. Kita bilang angin, enggak. Roh itu ya kayak angin. Ingat nggak waktu murid-murid menerima Roh Kudus? Apa? Angin. Jadi Tuhan bilang, diam ketika badai. Yang disuruh diam rohnya. Jadi itu roh. Orang bilang masuk angin, enggak. Ada serangan roh. Saya kasih tahu aja itu, nggak akan dapat ini. Saya mengalami banyak itu, selalu serangan roh itu terasa. Orang dulu itu kerok apa segala, terus tiba-tiba merah. Itu sebenarnya apa? Dia sedang membekukan pelan-pelan, membekukan darah, kemudian menjadi gumpalan dan akhirnya bisa jadi kanker atau muntah darah dan sebagainya. Jadi tidak ada serangan roh jahat itu selesai dalam satu hari. Dia berproses. Bagaimana caranya dia berproses? Dia tarik kesadaran kita supaya apa? Kita tidak punya kemampuan untuk melawan kembali. Itu caranya. Akhirnya, ya mau bagaimana lagi? Akhirnya begini. Kenapa? Karena kita lebih mementingkan daging. Kita tidak menyalipkan kedagingan kita. Kita punya uang, punya ini, nanti bisa beli ini, bisa beli enggak, bukan itu yang menyembuhkan Bapak Ibu, bukan barang-barang itu. Bukan orang-orang itu. Dia sendiri. Kenapa? Dia ada di dalam diri kita. Jadi sel-sel kita sendiri yang menyembuhkan diri kita sendiri. Amin. Kalau nggak jelas nanti tanya ya. Sel-sel kita. Jadi apa yang kita pikirkan itu akan terjadi dalam diri kita. Selalu apa yang kita pikirkan itu adalah pekerjaan roh dan akan terstimulasi di dalam tubuh kita. Kalau yang kita pikirkan kemuliaan Tuhan, perasaan kita damai sejahtera. Ketika damai sejahtera, hormon itu. Jadi ini ada keterkaitan, ada switch di dalam diri kita. Seperti elektronik ini. Begitu kita mau cari yang musik yang otomatis dia akan itu. Dan itu akan, tubuh kita juga akan gitu. Kalau enggak, jadi pahami ya bagaimana mekanisme tubuh kita. Tubuh kita ini kayak radio. Apa yang dia dengar, jadi mereka membuat ini semua. Sebenarnya ini adalah rahasia yang tidak kelihatan. Mereka bikin jadi yang kelihatan. Nih, semua ilmu elektrik, IT, itu yang tidak kelihatan dibikin jadi kelihatan. Nah, makanya mahal harganya. Ya, berbeda misalnya cuma bikin ini kan nggak mahal. Coba yang nggak kelihatan itu jadi ilmu supranatural, dia manifestasikan menjadi teknologi, makanya mahal. Ya, ini aja mahal. Kenapa? Ini kan kayak prinsip santet. Serius, mematikan televisi dari jauh itu prinsip santet, Pak. Apa yang dimatikan? Jadi dalam tubuh kita ini ada signal. Nah, signal ini yang sedang dihancurkan dengan penyeragaman yang sedang terjadi saat ini. Supaya apa? Supaya tidak lagi bisa mendengarkan suara Tuhan dan tidak terhubung. Untuk tubuh tidak mendengarkan, untuk jiwa tidak terhubung lagi. Makanya dibilang jangan sampai left behind, tertinggal. Banyak nanti yang akan tertinggal. Jadi ini adalah proses bagaimana mereka antikris melemahkan kita lewat tubuh dan jiwa kita. Kalau jiwa dia mau kontrol. Lihat sekarang semua kontrol. Sadar nggak itu? Semua digiring ke sana. Dia bangun narasi. Tapi saya diperintahkan Tuhan untuk sampaikan kebenaran. Berapapun harganya. Untuk menyelamatkan banyak umat manusia yang sedang tertipu oleh tipu daya iblis. Bapak-bapak digiring ke sana. Tujuan satu, mau merusak gambar Allah. Cara merusak gambar Allah dengan melakukan total kontrol. Yang dikontrol bukan cuma tubuh, tapi apa? Jiwa. Karena ketika jiwa kita sudah tunduk, maka tubuh kita akan ngikut. Makanya mereka ikat di dalam peperangan roh. Ikat semua roh-roh
penguasa-penguasa yang jahat. Maka siapa yang menang di alam roh, dia akan menang di alam fisik. Amin gak? Ngerti? Jadi kalau kita ini pasti keluarnya, jadi kalau manusia roh kita kalah, maka jiwa kita akan tunduk. Tubuh kita mengikuti apa yang ada dalam jiwa kita. Jadi kalau kita serupa dengan dunia ini, berarti jiwa kita takluk. Sadar? Paham? Kalau jiwa kita takluk, maka tubuh kita akan ngikut. Kalau jiwa kita takluk, berarti bukan Roh Kudus yang menguasai kita. Roh antikris. Karena sifat roh antikris ada dua. Ya, yang saya tahu, memaksa. Dia mendominasi. Jadi kalau ada yang memaksa, itu roh antikris. Karena Tuhan memberikan kita apa? Free will. Dipaksa lewat sistem. Dia nggak bertanggung jawab, tapi kan. Ya. Mereka tidak bertanggung jawab. Iris kuping saya. Mereka tidak bertanggung jawab. Ngomong doang. Ya. Dia mau menghancurkan kuasa Tuhan yang ada dalam diri kita. Signal-signal yang Tuhan ini kan. Makanya signal-signal itu sama seperti itu. Ya. Jadi dia mau merusak supaya kita tidak lagi mendengarkan siaran dari surga, tetapi dia rubah tuning kita. Dia membangun reseptor dan dia masukkan ke dalam tubuh kita dengan cara yang tipu daya. Paham nggak? Ada yang sudah kena tipu daya? Kalau ada, angkat tangan. Ada nggak yang sudah kena tipu daya? Dia sedang membuat signal di dalam tubuh kita. Nanti bisa ditangkap kayak Bluetooth. Ketika nanti 5G jalan, kelihatan. Dan itu saya bisa delete dari jauh. Saya bisa pause dari jauh. Bagus kalau pause masih bisa diiniin kan. Kalau delete, reboot. Jadi konsep permainan di komputer itu dipraktekkan di dalam dunia nyata. Gitu. Jadi iblis itu hanya copy paste. Nah kita disuruh copy paste, mengafirmasi, mengucapkan kata-kata yang tidak memberkati. Gawat. Sudah naik lagi angkanya. Ini. Angkanya di bank, sombong. Angkanya rendah, stres. Ketika melihat angka kematian, kok pada takut? Berarti imannya karena angka. Jadi, inilah pelajaran ilmu pasti. Dia mau menghitung segala sesuatu secara pasti. Padahal Tuhan, kita lahir bukan dari hitungan angka pasti. Bukan hitungan matematika. Makanya dibilang ilmu pasti, ilmu sosial, itu ada maksudnya. Ada maksudnya. Cuman dia gak akan kasih tahu. Saya juga nggak dikasih tahu, cuman Tuhan kasih tahu. Jadi tujuannya apa? Supaya kita berpikir bahwa segala sesuatu harus dihitung dengan pasti. Tapi Tuhan tidak bisa dihitung dengan pasti. Orang berkeluarga belum tentu hamil. Nggak ada yang pasti. Orang hamil jangan pikir pasti lahir. Ya kan? Itu kan hitungan pasti namanya. Tapi ini tidak. Ya. Dan umur kehidupan kita juga tidak pasti. Tergantung suka-sukanya Tuhan. Tapi hitungan manusia 70, 80, enak banget loh. Tentuin itu. Itu penyesatan. Oh ini kan dasarnya Alkitab, oke. Ya. Tapi kalau jangan dilihat dari harfiah, tapi lihatlah dari roh, secara roh. Artinya usia kita tidak ada dalam tangan Tuhan. Ya. Ini Ayub 3 ayat 4. Roh Allah telah membuat aku. Ini Ayub berkata, Roh Allah telah membuat aku dan nafas, ya, yang maha kuasa membuat aku hidup. Ini rahasianya. Kenapa saya selalu bilang nafas. Karena roh Allah, ya, kata Ayub, yang membuat aku. Dan nafas yang maha kudus membuat aku hidup. Makanya saya selalu kasih tahu itu nafas. Itu yang membuat kita hidup. Terus kita ditipu untuk mengikuti seragam tadi. Ya. Seragam ini mengandung pemaksaan. Iya kan?
Tapi tidak terasa kan? Seragam. Akhirnya apa? Secara jiwa, aduh kalau gue nggak pakai ini nanti gue diomelin. Jadi dia memaksa secara apa? Spirit. Itu. Nggak ada yang maksa secara, pakai secara spirit paksa. Tapi nanti akhirnya yang lain, kok lu nggak pakai, ntar kita ditegur. Akhirnya spirit itu saling nular. Nah itulah virus. Jadi yang disebut nular itu adalah spirit. Nggak ada penyakit menular karena sesuatu yang ada di dia menular bukan karena benda, karena spirit, roh, gitu, roh. Bapak juga sebentar lagi sembuh kalau roh Bapak berkobar-kobar. Spirit. Nah, ketika Bapak bilang amin, sorga mendengar dan Tuhan perintahkan untuk malaikat menyelesaikannya. Itu semua spirit, Pak. Jadi kita sakit, yang kata dunia itu sakit, itu akibat roh. Ya, nggak ada penyakit. Di Alkitab tidak pernah dibilang penyakit. Semuanya roh. Penyebabnya adalah serangan roh. Saya mukul Bapak sakit, itu roh juga yang nyerang. Kenapa? Roh ini yang menggerakkan jiwa saya untuk memukul sampai kesel. Jadi segala sesuatu bicara roh. Ya, tetapi supaya kita tertipu, wah, lu minum obat ini. Nggak ada. Yang ada apa? Tambah hancur. Keracunan. Tapi orang nggak ngerti gitu loh. Ya. Ini dirusak oleh tahun 1917, dirusak ilmunya. Jadi kita harusnya hidup dengan, kenapa manusia diciptakan dari tubuhnya dari tanah? Karena yang harmoni, yang cocok untuk tubuh kita itu berasal dari tanah, bukan dari pabrik, bukan dari toko. Toko boleh mencari uang, tapi karena sistem dunia udah buka toko, bikin kue apa segala macam, ya sudah, mau bilang apa saya? Tapi saya mau kasih tahu rahasianya. Orang cuma yang penting gue dapat duit. Tapi apakah koheren? Apakah harmoni dengan tubuhnya? Ini yang harusnya kita perhatikan. Kita takut mati, tapi kita senang uang. Kita takut mati, kita kejar uang, ya, kurang istirahat. Nanti dia bilang apa? Oh, influenza. Influenza itu bukan penyakit. Influence. Jadi influenza orang yang, kenapa? Ya kita dipengaruhi oleh semua kehidupan dunia. Ya, pulang malam, minum, kerja 24 jam. Satu hari kita kerja berapa jam? Terus kemudian harusnya kita hidup itu jam 6 sore sudah masuk tanggal berikutnya. Tapi dunia bikin jam 12 malam. Dan ketika padahal tubuh kita itu jam 10 malam harus istirahat sampai jam 3 pagi. Cukup. Jadi cukup 5 jam. Itu di mana sel-sel kita regenerasi. Tapi itu sudah tidak bisa kita kerjakan. Kenapa? Sistem dunia tadi memacu kita. Apalagi dengan adanya gadget. Semua serba cepat. Saya misalnya, Bu Arela tolong ini, Bu Arela kesana cepat, cuk, balik lagi sini. Kewalahan sendiri kita. Kita memacu tubuh kita untuk bekerja melebihi yang Tuhan atur. Melebihi yang seharusnya kita lakukan. Ada waktunya istirahat, ada waktunya worship. Semua untuk mengejar uang. Di sini otak kita diputar, dibikin stres, melebihi yang seharusnya kita pikirkan. Kita harus ngatasin semua orang. Kita harus mengatasi, menjawab semua chatting. Gak ada kita cari. Kenapa lu gak cari gue gitu loh? Iya kan? Betul gak? Taruh lagi, tutup. Sebentar lagi. Udah ada belum ya? Alasan mau cari bapaknya lah, apalah. Padahal enggak. Itu edik. Ada spirit yang membuat jadi edik. Itu ada spirit. Saya kasih tahu ya, handphone ini adalah omnipresentnya iblis. Omnipresentnya iblis. Karena iblis tidak omnipresent. Paham ya? Iblis tidak omnipresent, sehingga dia butuh tools, dia butuh alat, teknologi supaya dia ada di mana-mana. Kalau Allah itu omnipresent. Nah, iblis tidak, dia pakai tools ini.
Sehingga tidak ada seorang pun sekarang yang tidak punya handphone. Dan dari situ dia bisa hancurkan kita lewat handphone itu. Ada spirit yang menghancurkan kita, ya, dan sebagainya. Mulai dari perselisihan, perselingkuhan, apa semua ada di situ. Penghujatan, bully dan sebagainya ada di situ semua. Dia sedang menghancurkan kita, tapi kita anggap suatu kesenangan. Hebat kan? Dia melakukan konsep terbalik, tapi dampaknya kita hancur. Selalu seperti itu. Pada saat mana manusia tidak lagi berkuasa atas dunia ini? Nah. Oke, Ayub 34 ayat 14. Jikalau ia, perhatikan ini yang penting sekali. Jikalau ia, Tuhan menarik rohnya dan mengembalikan nafasnya pada, jadi bersyukur. Nah, orang yang ngikutin seragam itu tidak mensyukuri. Bagaimana Tuhan mau memberkati? Bagaimana kita memberkati orang lewat suara kita? Kita memberkati orang, ya harus diucapkan juga. Ya, saya memberkatimu. Ya, menyampaikan berkat dari Allah. Harus disampaikan. Jadi kalau ada yang hadir di sini tidak paham yang firman Tuhan sampaikan, Tuhan sedih sekali melihatnya. Karena ini nih, tunggu Tuhan tarik, ya, rohnya dan mengembalikan nafasnya ini. Catat ini, Ayub 34 ayat 14, penting sekali. Ini yang sedang dilakukan. Jadi kekuatan Tuhan di dalam diri kita, Dia yang mau cabut, bukan Tuhan yang tarik. Ya, ini penting sekali nih. Ya, seperti adik juga itu. Ini kalau udah tahu ayat ini penting sekali ini. Tapi kenapa orang tidak paham? Nafas, saya tadi bilang nafas. Kita lahir tidak pakai apa-apa. Saya mau tanya, ada yang lahir terus tiba-tiba pakai seragam ini? Nggak ada kan? Nggak ada. Artinya apa? Tuhan begitu percaya, Tuhan tahu ada kuasa di situ. Kenapa kita dikasih bulu hidung? Kita nggak percaya lagi. Itu merusak bait Allah namanya. Jangan rusak. Percaya dengan Tuhan itu bulat sepenuhnya. Nggak boleh gompal, nggak boleh setengah, nggak boleh 3/4, nggak boleh 7/8, nggak boleh 8/9, nggak boleh 99%. Harus apa? 100%. Jangan tanggung-tanggung. Kita bilang kita anak Tuhan, tapi kita mencintai dunia. Pada waktu yang bersamaan kita sedang, kita sudah melayani, tapi kita cinta dunia. Tanya, coba cek. Saya juga cek. Saya kadang-kadang masih berat dengan dunia ini. Cek. Tuh. Karena ketika saya takut meninggalkan dunia ini, berarti saya mencintai dunia ini. Saya tidak mau bilang Bapak Ibu, saya. Ketika saya takut kehilangan nyawa saya, bukan karena nama dia, maka saya akan kehilangan nyawa saya. Ya, barang siapa tidak takut kehilangan nyawanya, karena memuliakan namanya, dia akan memperoleh kehidupan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Jadi ini penting. Nah, wujud kemuliaan Tuhan itu hanya di muka, cermin. Makanya kita bercermin, bukan yang dicermin pantat kan, bukan kan? Coba lihat cermin. Kenapa cermin? Cermin itu wajah. Nah, jadi wajah kita harus mencerminkan gambar dan rupa Allah. Amin. Paham nggak? Masih banyak juga yang nggak paham. Nanti tanggung jawab Bu Arela nih menyampaikan lagi, karena ini penting Bu, nafas. Nafas ini kuasa, ya. Karena bernafas, saya bilang ini, jangan lakukan. Orang dengar karena nafas saya, bukan sekedar suara saya. Ini hanya speaker hati yang terhubung dengan Tuhan. Speaker. Makanya konsep speaker ini sebenarnya belajar dari tubuh manusia, paham nggak? Semua itu belajar dari tubuh manusia. Speaker, mulut itu speaker. Itu. Semua ini belajar dari tubuh manusia. Jadi teknologi yang tercanggih adalah tubuh manusia sendiri. Komputer ini tubuh manusia. Bagaimana serupa dan segambar. Adanya apa? Ditaruh di sel. Makanya kan berangkatnya sel dulu. Sel. Dia membelah mitosis. Sel itu adalah teknologi tercanggih. Dan sel ini yang sedang dirusak. Itu yang membuat orang serangan jantung,
kanker, apa. Karena apa? Terkontaminasi dengan racun yang dimasukkan ke tubuh sejak kita kecil. Lalu mereka mengatakan bahwa itu adalah penyakit turunan. Bohong. Tidak ada penyakit turunan. We are not victim of gen. Bukan. Tapi pelajaran mereka begitu. Makanya kalau ada mereka ini, pasti mereka, oh nggak gitu. Iya, pelajaran dulu. Pelajaran saya dari Tuhan tidak seperti itu. Gitu loh. Itu pelajaran ini disuguhkan, itu doktrin namanya. Ya pelajarannya mereka begitu, ya pasti ngeyelnya begitu. Wah, berdasarkan ini gini. Saya bilang, kapan berdasarkan lu? Semua berdasarkan kata profesor ini. Para profesor itu dibayar untuk menggiring gitu loh. Jadi ahli-ahli itu dibayar untuk menggiring opini kita supaya mengikuti agendanya mereka. Dari kapan? Dari dulu, bukan dari sekarang. Begitulah caranya iblis. Jadi orang-orang yang cinta uang mudah sekali akan menggiring kita untuk dipengaruhi. Ya. Kalau orang cinta uang, maka dia cinta dunia, dia serupa dengan dunia, dia tidak akan pernah mempermuliakan Tuhan. Jangan berpikir bahwa dia akan menyelamatkan Bapak. Omong kosong. Ya. Orang yang mementingkan kepentingannya serupa dengan dia tidak akan pernah menyelamatkan kita. Dia tidak akan pernah menyampaikan kebenaran. Bab, ujilah setiap roh. Jadi kalau ada yang ngomong siapapun dia, apapun dia, uji rohnya. Benar nggak dia? Dan berani katakan, aku tolak dalam nama Yesus. Jangan tanggung-tanggung. Mati-mati sekalian. Mahkota kehidupan sudah menanti kita. Amin. Ayub 7 ayat 7. Ingatlah bahwa hidupku hanya hembusan nafas. Saya tekankan di sini masalah nafas, karena nafas itu adalah kunci kita berkuasa. Siapa yang berani membantah bahwa nafas bukan kunci kita? Karena ketika orang sudah tidak bernafas, maka jabatan apapun yang dimiliki, nothing. Paham? Karena nafas diberikan kita oleh Tuhan untuk mempraktekkan kuasanya di bumi. Amin. Paham gak, Bu? Ibu yang pakai baju biru paham? Mulai praktekkan nafas kita. Setiap kita berbicara, bicarakan kata-kata yang memuliakan Tuhan. Itu akan berkuasa. Dan ibu bisa merasakan kalau ada kuasa. Ada kuasa. Nah, dalam darahnya. Darah itu darah Kristus. Di darah kita itu ada darah Kristus. Bukan sekedar kata darahnya dia, enggak. Memang ada ternyata. DNA itu ada. Itu yang dibilang darah adalah jiwa. Makanya orang gak boleh minum darah. Di darah itu ada jiwa. Kenapa kalau kita mau cek kondisi kita, yang diambil sampelnya apa? Darah. Ya. Tapi yang terjadi adalah manipulasi lagi dengan angka. Sehingga kita terintimidasi, mati dia. Angkanya sekian. Lebih besar, lebih kecil. Ya toh? Pelajaran sekolah dulu. Lebih besar, lebih kecil, gitu. Akhirnya apa? Mampus gue. Terus gimana? Minum ini. Ya. Begitu turun dia. Itu hanya manipulasi daripada yang dikasih. Fungsi tubuhmu tidak semakin membaik, makin hancur. Saya tahu rahasianya. Ya. Fungsi ginjalmu tidak menjadi bagus. Cuman dari angka itu dia akan termanipulasi ketika diukur. Jadi dia bermain di atas permukaan saja. Ya, rasanya hilang, akarnya tidak. Padahal kematian itu berangkat dari apa? Akar. Jadi orang-orang yang ketakutan, akar dalam hidupnya, akar kehidupannya sedang dimatikan. Pohon itu mati dari akarnya. Pohon ini misalnya mati, akarnya dulu. Ketika Yesus mengutuk pohon ara, besoknya dia mati. Akarnya dulu dikutuk. Jiwa itu adalah akar kehidupan kita. Nafas itu adalah akar kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Jadi kalau jiwa kita mulai mati, sebentar lagi tubuh kita mati. Karena gak ada gunanya. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Jadi jangan main-main dengan nafas. Karena orang mengikuti seragam karena jiwanya sudah mulai mati. Dia sudah tidak bisa memancarkan kemuliaan Tuhan. Bagaimana memancarkan? Memancarkan lewat wajah. Ya, mata wajah. Kalau matanya senyum, pasti ininya ketarik.
Coba aja matanya senyum, pasti ketarik. Sering-seringlah senyum. Serius, ini bukan benar. Sering-seringlah senyum, lawan segala kesesakan. Ketika bapak senyum, ibu senyum, ini keluar secara supranatural hormon di dalam tubuh kita yang disebut dengan hormon endorfin yang mulai meningkatkan kita punya daya tahan. Itu pekerjaan roh. Bagaimana kita mau switch off gini? Airnya naik, ini yang enggak bisa. Di setel lewat apa? Jadi mekanisme saya bisa begini. Ini roh. Sadari itu. Kayak bapak ini gini. Ya karena ada rohnya, Pak. Betul tidak? Justru itu. Tapi pelajarannya mereka tidak pelajari bahwa itu roh. Ya, cuman, sakit angle gua. Dia hanya melihat akibat daripada sebab. Sebabnya dia nggak mau kasih tahu. Jadi pelajaran mereka ideologi itu diputus. Ya. Dia putus aja tuh. Ya. Dia nggak mau kasih tahu sumber rahasia. Ini justru rahasia ilahinya di sini. Itu. Mata kita rusak apa semua. Pekerjaan spirit, semua spirit. Kalau dibenerin kita punya gambar Allah, mata cerah lagi kok. Gitu. Kenapa orang pada rusak rambutnya? Ya ditipu. Oh ini bagus kalau cat rambut begini. Dia taunya lewat mana? Lewat promosi kan, media kan? Media adalah ruang manipulasinya iblis. Media mana aja. Tapi enak kan yang punya media? Dapat duit ya? Tapi objeknya kita. Sasarannya kita. Sasaran pasar, ya kan? Kita. Waduh, hebatnya. Sasaran pasarnya kita. Mereka enak. Kita yang tidak mengerti dipaksa untuk melihat itu. Jangan percaya dengan apa yang saya sampaikan. Uji roh yang saya sampaikan. Ya. Saya tidak memaksa untuk dipercaya, tapi uji dan tolong tunjukkan di mana kelirunya, supaya saya bisa memperbaiki diri. Kalau memang ada yang salah. Ayub 7 ayat 11. Oleh sebab itu aku pun tidak akan menahan mulutku. Nih, menahan mulutku. Ini saya kasih buka ini supaya menahan mulutku. Aku akan berbicara dalam kesesakan jiwa. Jadi walaupun kita jiwa sesak, janganlah ditahan mulut kita untuk nggak bisa ngomong. Ayo. Jadi biarlah mulut kita selalu memuji dalam kesesakan. Tapi bagaimana mau memuji? Allahku dahsyat, tapi perilaku kita tidak menunjukkan kedahsyatan Allah. Hei, halo. Masih ada yang pakai seragam? Masih ada sih, saya ngomong kayak gini karena masih ada. Gitu. Tapi it's okay lah, saya nggak ini. Cuman tolong pahami. Dan resiko, setiap langkah yang kita ambil ada resikonya. Kita harus siap dengan segala resiko. Tapi jangan resiko yang tidak membuat kita hidup. Hidup maksudnya apa? Berkenan kepada Tuhan. Ya. Untuk apa kita memiliki seisi dunia ini tapi jiwa kita binasa? Ya. Jangan perhatikanlah hal-hal yang di atas. Itu. Perhatikanlah hal-hal yang kekal, yang tidak terlihat, bukan yang terlihat. Menahan mulutku, aku berbicara dengan kesesakan jiwaku, mengeluh dalam kepedihan hatiku. Apa maksudnya? Kita harus berubah lewat pembaharuan budi atau jiwa kita. Galatia 5 ayat 16-17. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi kalau kita hidup dalam daging, pikiran kita mau berbuat ini, gagal, kalah gitu loh. Karena apa? Daging menguasai kita, hawa nafsu menguasai kita. Kita pengen, kita tahu ini nggak boleh, tapi kadang-kadang udah ntar aja dosa, ntar aja. Kerjain dulu lah, lakukan dulu kan gitu. Itu terjadi hampir kepada kita semua. Kita melakukan apa yang sebenarnya kita nggak suka. Tuhan udah kasih tahu, makanya kan ada peperangan roh di sini. Orang bilang perang batin. Ambil jalannya, ini jalannya. Tapi kita melakukan. Tuhan ingin kita berubah, metamorfosis, ya, dalam bahasa Yunani, berubah bentuk menjadi tidak seperti sekarang, tapi berubah menjadi segambar dengan Allah. Apa akibatnya bila kita menjadi serupa dengan dunia ini dan tidak mengalami perubahan budi jiwa?
Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa permusuhan dengan Allah, persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Nah, jadi persahabatan ini sama dengan serupa, seragam. Kenapa orang mau bersahabat? Karena dia takut musuhin. Nah, sama kan? Serupa dengan dunia, seragam, persahabatan. Berarti apa? Dunia sedang mengajak kita untuk bersahabat. Makanya dia bilang apa namanya? Adaptasi bahasanya. Beradaptasi kan? Itu sebenarnya kata lain dari apa? Persahabatan. Kita diajak bersahabat. Jangan panik, jangan panik. Jangan panik gimana? Ya. Kalau bukan karena Tuhan yang memerintahkan, jangan didengarkan. Dengarkan suara Tuhan. Ketika Tuhan Yesus naik ke Gunung Tabor, surga intervensi. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah dia. Dia nggak suruh dengar media. Itulah makanya ujilah setiap roh. Yang ngomong ini benar karena takut akan Tuhan atau tidak? Karena mereka semua disumpah. Mereka melanggar sumpah atau tidak? Jadi jangan takut, jangan cuma dengerin siapapun yang ngomong, termasuk saya, hamba-hamba yang lain. Kalau dia ngomong, tanya Tuhan, benar nggak? Selidiki firman-Nya. Karena banyak redaksi yang keliru. Tujuannya apa? Sukses rencananya antikris. Khususnya itu kejadian apa tuh? Romans 13 verse 1. Itu manipulasinya luar biasa. Saya nggak mau bahas di sini. Saya tahu banyak yang ngintip saya. Nggak apa-apa. Ya. Jadi persahabatan itu berteman serupa apa semua. Nah, dia iniin. Nah, ketika kita bersahabat dengan dunia, maka itu adalah perseteruan atau permusuhan dengan Allah. Clear kan? Nah, di dalam firman Tuhan di situ ya, yang tidak setia, hai kamu yang tidak setia. Kalau baca perjanjian lama, terjemahan lama, di situ dibilang apa? Yang disifatkan seperti orang berzina. Jadi berzina itu bukan cuma dengan pasangan yang bukan pasangannya. Bukan. Itu cuma dipersempit oleh dunia supaya kita sesat. Berzina, disifatkan. Sifatnya berzina di mata Tuhan. Itu terjemahan lama. Makanya saya suka baca juga terjemahan lamanya. Karena banyak benernya juga. Ya. Kalau ini kan tidak setia, waduh. Luas banget tidak setianya. Kalau ini spesifik. Jadi kalau di dalam jiwa kita tidak takut Tuhan, maka itu kita dianggap berzina secara spirit, secara roh. Kita ketakutan dengan dunia ini, itu berzina di mata Tuhan. Mudah kan? Karena berzina itu mulai dari yang dilakukan itu dari dalam sini, betul nggak? Coba orang-orang yang selingkuh. Dari mana? Dari sini kok. Itu mah tubuhnya ngikut karena sudah kepengen kan gitu. Mau beli mobil dari sini dulu kan. Desire muncul kan. Dari mana? Apa yang dia lihat. Makanya Bapak Ibu pakai pakaian, belanja sesuatu. Kita ini hidup hanya belanja imajinasi kita kok. Kita hanya belanja yang kita pikirkan. Waduh bagus ya. Dari mana kita tahu bagus? Oh dilihat di situ. Terus lihat yang pakai ini artis apa segala macam keren ya, celana sobek-sobek, kita beli ya. Jadi dia membangun image kepada kita supaya kita jadi mengkonsumsinya, kita menelannya, kita menerimanya. Seperti itu kok hidup ya. Oh, pakai Mercy, apa yang dibeli? Oh, kenapa? Ntar gue kayak gini orang bilang keren ya, kaya pak ya. Sadar nggak? Itu kan yang kita cari. Seneng kan kita kalau dibilang, luar biasa pak. Wah bapak sukses. Waduh. Iya, sapa dulu dong. Saya perhatiin, gila ya kita digoblok banget ya. Beneran, saya menyampaikan kekaguman saya bagaimana Tuhan membuka hal yang kita pikir adalah kehebatan di dunia ini, tapi di mata Tuhan itu kebodohan. Kenapa kita harus hidup oleh roh?
Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Roh itu apa? Totalitas jiwa. Jadi roh, ya bicara roh ini bicara jiwa. Bukan melulu berbahasa roh, bukan. Jiwa kita, yang penting ini terhubung. Ya. Jangan berbahasa roh tapi penakut. Saya perhatikan di sini banyak sekali orang berbahasa roh tapi penakut. Itu namanya Anda hanya merekam yang kalian dengar dari sekeliling kalian. Nggak ada power. Masa roh kok begitu? Roh itu menembus ruang dan batas. Dunia ini membatasi kita supaya kuasa Allah terbatas. Tidak, jangan batasi kuasa Allah. Allah yang tidak terbatas kalian mau batasi dengan cara berpikir kalian yang dihidupkan oleh Tuhan. Gila itu. Apa nggak durhaka kita? Apa nggak Tuhan marah? Ini ciptaan aku kok udah jadi apa istilahnya? Betray, berkhianat. Iya. Berkhianat kita. Selingkuh juga itu namanya. Makanya orang-orang yang selingkuh dibilang kamu berkhianat. Itu. Dan kebenaran, ya, firman Allah, Yesus Kristus damai sejahtera. Jadi kebenaran itu apa? Firman Allah. Ya, siapa firman Allah? Ya Yesus Kristus sendiri. Bagaimana dampaknya? Kita pasti damai sejahtera. Jadi dalam roh dan kebenaran, ya, itu roh itu apa? Jiwa kita yang selalu terisi oleh firman Allah. Itu terhubung. Jadi firman Allah ini adalah apa? Jaringan yang menghubungkan kita dengan Tuhan. Network. Nah itu. Kalau bicara komputer, kan komputer itu betul-betul copy paste dari mana mekanisme tubuh kita. Dia ada istilah prosesor. Prosesor itu adalah otak kita. Jadi dia masukkan dalam teknologi. Mahal kan? Kaya banget itu yang itu. Hebat. Gak tahu siapa yang ngasih tahu si Bill Gates itu. Iya, sampai dia bisa menguasai dunia. Siapa yang ngasih tahu? Saya baru tahu sekarang. Kalau ternyata mereka belajar dari situ, siapa lagi kalau bukan iblis? Karena iblis ingin menyamai Tuhan. Jadi dunia maya adalah dunia yang diciptakan iblis. Untuk apa? Mengambil alih manusia-manusia yang hidup di dalam dunia nyata, masuk ke dalam dunia yang tidak nyata. Dan kita hidup dalam dunia-dunia yang fake. Makanya mereka berikan lagi konsep metaverse, ya, termasuk di tempat-tempat ibadah. Sesat. Ya, dia memasukkan imajinasi untuk menyetir kita punya mindset. Sesat. Terserah ada yang tidak suka, tapi saya katakan sesat. Ya, kita tidak butuh apa-apa, kita hanya butuh keterhubungan dengan Dia. Ya. Injil Markus pasal 1. Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Yesus dibaptis Yohanes. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat Ia keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Pencobaan di padang gurun. Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya. Dicobai oleh iblis.
Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Yesus tampil di Galilea. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea, memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya, Zebedeus, di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya, dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.